Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, di kesempatan yang membahagiakan ini, saya ingin mengulas sedikit terkait puasa dalam makna kebahasaan. Bapak dan Ibu sekalian, puasa dalam Al-Quran disebut dengan shaum dan siyam. Dua-duanya ada dalam Al-Quran. Pada surat Maryam ayat 26 dikisahkan setelah Maryam melahirkan Nabi Isa dalam kondisi letih, beliau kembali ke tempat tinggalnya menggendong bayi. Orang-orang kemudian penasaran, ingin mengetahui bagaimana mungkin perempuan yang suci, tidak pernah tersentuh laki-laki, bisa melahirkan. Maryam kemudian menjawab dengan singkat, inni nadartu lirrahmani shauman falan ukallimal yawma insiya. Aku nazar kepada Allah yang Maha Pengasih shauman, puasa, falan ukallimal yawma insiya, maka pada hari ini aku tidak akan berbicara dengan siapapun. Maka arti shaum secara kebahasaan adalah menahan diri. Dalam ayat Maryam 26 tadi, menahan diri dari berbicara dengan siapapun. Kemudian pada ayat puasa di surah Al-Baqarah ayat 183 dinyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian siam, berpuasa. Yang sekarang kita lakukan yaitu menahan diri dari makan dan minum dari subuh sampai maghrib. Lagi-lagi shaum dan siam artinya menahan diri atau imsak. Kemudian dalam sebuah hadis dinyatakan, man lam yada qaula zur wal amal bihi falaysa lillahi hajat fi ayyada atau amahu wa syarabah. Siapa orang yang berpuasa tetapi tidak menahan diri dari berbuat dan berkata zur, zalim, maksiat, maka puasanya sia-sia. Lagi-lagi puasa diartikan menahan diri dari berbuat dan berkata-kata maksiat dan zalim. Maka dalam berpuasa kita relatif lebih sedikit melakukan dosa dan ada kontrol sosial yang tinggi di antara kita untuk saling mengingatkan, setidaknya jangan menggibah, setidaknya jangan berbohong, setidaknya jangan marah. Menahan diri dari semua itu disebut siam atau shaum atau imsak. Bapak dan Ibu sekalian, yang sudah kita lakukan adalah 1 sampai 3 makna puasa, yaitu menahan diri dari berbicara yang tidak perlu, menahan diri dari makan dan minum, dan berupaya untuk menahan diri dari dosa. Ada satu lagi menahan diri yang penting atau imsak yang penting atau shaum yang penting yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini. Bapak dan Ibu sekalian, ada data yang menarik yang dirilis oleh CNN Indonesia bahwa selama bulan Ramadan umat Islam di Indonesia 56,78% lebih boros dibandingkan di luar Ramadan. 56,78% artinya lebih dari setengah kita lebih boros di bulan Ramadan dibanding bulan-bulan lain. Saya tidak tahu apakah jamaah di masjid ini termasuk yang 56,78 atau termasuk yang 43%. Tapi kita bisa melihat sendiri bagaimana apakah diri kita memang lebih boros atau tidak selama bulan Ramadan. Kemudian sebagian dari kita memiliki rezeki yang lebih. Ada yang bisnisnya menjadi lebih baik di bulan Ramadan, ada yang dapat THR, dan ada juga yang dapat gaji ke-13. Tahun 2022 THR dan sejenisnya
besarnya sekitar 215 triliun rupiah. 215 triliun rupiah dana yang kita terima lebih di bulan Ramadan ini sebagai THR atau gaji tambahan dan penghasilan lainnya. Nah, besarnya dana yang ada memicu belanja keluarga, ya, belanja rumah tangga yang tinggi ditangkap oleh produsen, Bapak dan Ibu. Maka belanja iklan selama Ramadan adalah 290 triliun rupiah. Satu bulan belanja iklan televisi dan di media lain, tiba-tiba saja ada iklan obat mah, ada iklan sarung, sirup, ada iklan lembaga dan seterusnya, besarnya 290 triliun rupiah selama satu bulan. Kemudian belanja online di bulan Ramadan meningkat 300% atau 3 kali lipatnya. Semisal kita biasa belanja online makanan dan barang-barang 1 juta sebulan, di bulan Ramadan tiba-tiba menjadi 3 juta. Semisal kita belanja 3 juta sebulan di luar Ramadan, maka besarannya menjadi 9 juta di dalam Ramadan. Belanja online kita meningkat. Tiba-tiba saja kita harus mengecat rumah, mengganti horden, membeli baju, membeli sendal, membeli furnitur dan sebagainya. Bapak dan Ibu sekalian, volume sampah selama Ramadan meningkat 20%. 20% sampah menjadi lebih banyak, di mana 40% diantaranya adalah sisa makanan. Tiap jam 4:30 sampai menjelang maghrib kita lihat jalanan-jalanan penuh dengan orang yang membeli makanan untuk berbuka. Sebagian dari mereka ada yang sudah membawa es, kolak, gorengan dan makanan lain. Dan ternyata ketika berbuka tidak semuanya bisa dimakan karena kekenyangan. Maka 40% sampah di bulan Ramadan adalah sisa makanan, Bapak Ibu. Makanan yang kita beli dan terbuang. Dan 10% sampah yang ada di Ramadan adalah sampah plastik, bekas makanan, bekas bungkus makanan dan bekas bungkus minuman. Bisa dibayangkan bulan Ramadan yang seharusnya bulan saum atau siap menahan diri menjadi bulan boros dan konsumtif. Tiba-tiba saja kita menjadi lebih boros. 12 jam kita tidak makan, tapi sebagian dari kita nambah berat badannya. Ini anomali yang unik. 12 jam kita tidak mengasup apapun, tidak makan, tidak minum, tapi sebagian dari kita justru merasa pakaiannya bertambah sempit karena puasa. Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah menahan yang keempat, menahan diri yang keempat, yaitu menahan diri dari nafsu. Tiap kali kita berbuka, semua minuman menjadi lezat, semua makanan menjadi lezat, walaupun tidak ada warnanya. Tetapi entah kenapa kita harus meminum makanan dan memakan yang ada warna, ada rasa, dan ada campurannya. Ini karena kita belum melakukan, mungkin bukan kita semua, sebagian dari kita belum melakukan imsak atau saum atau siam dalam arti menahan diri. Bapak dan Ibu sekalian, kita berharap di bulan Ramadan ini rezeki kita tentu bertambah, menjadi lebih banyak, menjadi lebih berkah. Maka rezeki yang kita miliki bukan kita gunakan untuk konsumerisme. Nabi Muhammad SAW dinyatakan setiap bulan Ramadan kana ajwada minar rihil mursalah. Beliau lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Angin akan mengenai apapun dan siapapun. Yang mukmin terkena angin, yang kafir terkena angin. Batu, pohon, tanah, rumah semua terkena angin tanpa dibedakan. Nabi Muhammad di bulan Ramadan sangat dermawan. Maka ketika kita mendapati diri kita memiliki rezeki yang lebih, yang meningkat bukan belanja dan pembonosan,
tetapi kedermawanan. Sebagai penutup, Bapak dan Ibu, ada sebuah hadis, "Bis-shaimi farhatan, farhatun inda iftari wa farhatun inda liqa'i rabbi." Orang yang berpuasa ada dua kebahagiaannya. Yang pertama, bahagia saat berbuka puasa. Bagi yang kaya dan mampu, buka puasa menjadi menyenangkan karena bisa makan dan minum. Bagi orang miskin, buka puasa juga menyenangkan karena di bulan ini orang lebih dermawan, orang lebih mau menyumbang, maka mereka bisa makan dan minum, bisa sahur dan berbuka. Orang kayanya berbahagia dengan buka puasa, orang miskinnya berbahagia karena menerima santunan yang lebih dibanding di luar Ramadan. Yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan yang kedua adalah saat kita bertemu Allah, kita semua membawa pahala puasa, dan sebagian besar kita juga membawa pahala kedermawanan, bahwa rezeki yang kita miliki di dunia ini membahagiakan kita di dunia dan membahagiakan kita di akhirat. Bahwa yang kita sedekahkan, infakkan, sumbangkan, berikan kepada mustahiknya akan memberikan kebahagiaan, kegembiraan, keceriaan ketika kita bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu, puasa artinya menahan diri, kita tidak banyak ngomong, kita tidak makan dan minum dari subuh sampai maghrib, kita berupaya untuk tidak maksiat baik dalam perbuatan maupun dalam perkataan, dan yang terakhir kita berupaya tidak boros dan konsumtif. Kita berupaya untuk lebih dermawan. Apa yang kita lakukan sekarang akan menjadi kegembiraan di dunia kita dan yang pasti di akhirat, yaitu salah satunya ketika Ramadan ini dimaknai sebagai menahan diri dari nafsu, bukan dimaknai sebagai melampiaskan nafsu. Maka mudah-mudahan Ramadan adalah bulan yang membahagiakan untuk semua umat Islam, baik yang kaya dan miskin, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.